Halo adik-adik, kita bertemu kembali. Kali ini materi kita adalah tentang kerja dan energi. Dalam jam responsi, kita mempelajari contoh-contoh soal dan penyelesaian supaya kalian lebih mudah untuk memahami materi ini. Jadi contoh yang pertama, ada sebuah balok bermassa 5 kg bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan mendatar akibat pengaruh gaya yang berubah-ubah terhadap kedudukan. Hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan balok sejauh 14 meter. Kemudian, kita melihat ada grafik di sana. Ya, grafik dalam koordinat 2 dimensi, koordinat kartesian. Ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya itu menunjukkan nilai dari jarak S dengan satuan meter, dan sumbu Y ini menunjukkan nilai gaya F dengan satuan Newton. Di sana terdapat sebuah bentuk trapesium dengan titik-titiknya A, B, C, D. Untuk soal yang berbentuk seperti ini, mungkin Anda akan mengalami kebingungan karena tidak bisa membayangkan bagaimana sistemnya. Nah, sehingga hal ini bisa terbantu dengan adanya gambar. Ya. Jadi jika kalian nanti menemui kesulitan tentang suatu soal, gambar akan sangat membantu. Jadi kamu bisa menggambar sederhana saja supaya lebih memahami apa yang dimaksud dengan sistem di soal. Langsung saja kita baca ulang soalnya. Sebuah balok bermassa 5 kg bergerak sepanjang garis lurus. Nah, kita gambar baloknya. Kemudian dia bergerak sepanjang garis lurus. Kita gambar lintasannya berbentuk permukaan mendatar yang lurus. Seperti ini. Ada pengaruh gaya. Nah, sehingga di dalam balok tersebut dipengaruhi gaya sehingga dia bisa bergerak. Kemudian hitung usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan balok sejauh 14 meter. Jadi balok mengalami perpindahan sejauh 14 meter. Dengan melihat kembali grafik bahwa 14 meter tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jarak dari A ke B. A ke B sebesar 14 meter, kemudian C ke D sebesar 10 meter. Ya. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan dua nilai jarak. Ya. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai kerja atau usaha ini dengan mengalihkan F cross S. F-nya gaya, S-nya adalah jarak. Untuk grafik yang telah disajikan berbentuk trapesium seperti ini, nilai usaha itu sama dengan luas trapesium dari A, B, C, dan D. Mengapa seperti itu? Karena W atau kerja merupakan bentuk integral dari F cross S. Anda sudah mempelajari mengenai integral F cross S di materi sebelumnya. Nah, sehingga interpretasi dari integral tersebut sama dengan luas suatu bentuk pada grafik. Kalau di sini bentuknya adalah trapesium, maka ketika mencari usaha, ini akan sama dengan luas dari trapesium tersebut. Kemudian kita uraikan ya. W, kita punya dua nilai jarak. Ya, yang pertama itu adalah AB, jarak AB ditambah dengan jarak CD di cross AD.
Ya, ini adalah nilai dari gaya. Kita dapatkan jaraknya adalah 14 ditambah 10 dikalikan 5 dibagi 2. Nah, sehingga kita dapatkan nilai usaha atau kerja sebesar 60 Joule. Cukup sederhana. Oke. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Masih tentang usaha. Mobil mempunyai massa 12.000 kg atau 12 ton. Bergerak menaiki bukit dengan kemiringan 5 derajat dengan kecepatan tetap atau konstan 36 km per jam. Hitunglah kerja yang dilakukan mesin selama 5 menit dan daya yang dikeluarkan. Anggap gaya gerak diabaikan. Nah, gaya gerak di sini adalah gaya gerak pengganggunya. Sudah terdapat gambar sehingga kalian bisa mudah untuk menganalisis sistem ini. Kita lihat dulu uraian vektor gayanya. Di sini sudah ada free body diagram ya namanya. Yang pertama, kita lihat dulu kemiringan dari lintasannya. Ini kemiringannya adalah 5 derajat. Ingat, yang miring itu adalah lintasannya, bukan mobilnya. Kalau mobilnya yang miring namanya ngetril ya. Ini yang miring adalah lintasannya. Nah, sehingga gambarnya seperti ini. Ada lintasan dengan kemiringan 5 derajat. Kemudian mobil itu bergerak naik. Sehingga kita gambarkan atau kita uraikan F, vektor F ini dengan anak panah menuju ke atas. Ya, ini F. Ini adalah gaya positif yang menyebabkan si mobil itu bisa bergerak. Kemudian yang berlawanan dengan gaya positif F itu adalah gaya reaksi, di mana gaya reaksi ini nanti bernilai negatif dan dipengaruhi oleh gaya berat ya, atau gaya gravitasi bumi. Sehingga gaya reaksinya itu akan bernilai W sinus 5 derajat. Berikutnya adalah gaya berat. Nah, gaya berat ini gaya asli yang arahnya ke bawah ya. Nilainya sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya adalah vektor gaya yang tegak lurus dengan vektor gaya positif. Ini ke arah atas mobil, ini disebut dengan gaya normal. Nah, yang berlawanan dengan gaya normal itu adalah komponen vektor gaya berat sebesar W cos 5 derajat. Nah, di sini semakin mudah untuk menganalisis ya. Berikut adalah penyelesaiannya. Kita tampilkan kembali gambar tadi untuk lebih memudahkan kita ketika menganalisis perhitungan. Nah, yang pertama, kita ingat kembali bahwa untuk kerja dan energi masih menggunakan persamaan hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, di mana sigma F itu nanti merupakan gabungan dari gaya-gaya atau gaya total yang bekerja pada sistem tersebut. Di gambar ini, gaya yang bekerja pada sistem tersebut yang pertama adalah F min W sin 5 derajat. Atau F ini adalah gaya positif, min W sin 5 derajat ini adalah gaya reaksinya yang bernilai negatif. Ya. Sama dengan M dikalikan A. Nah, kita uraikan. Mg sin 5 derajat ini sama dengan 1,023 kali 10 pangkat 3 Newton atau 1023 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, nanti Anda bisa mengeceknya kembali apakah nilai ini benar atau tidak. Selanjutnya, kita melakukan konversi kecepatan. Mengapa kita melakukan konversi kecepatan? Yang kita konversikan adalah satuannya,
di mana diketahui di soal tadi bahwa nilai kecepatan itu adalah 36 km per jam. Nah, sementara gaya gravitasi yang kita gunakan menggunakan satuan meter per sekon kuadrat. Jadi, biar sama satuannya, meter per sekon. Oke, kita lakukan konversi dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Kita dapatkan angka 10 meter per sekon. Selanjutnya kita cari jarak. Kita hitung jarak. Ya, menggunakan rumus V dikalikan T. V-nya 10 meter per sekon dikalikan dengan 5 menit. Menitnya ini juga harus dijadikan sekon terlebih dahulu, yaitu 5 dikalikan 60 sama dengan 300 sekon. Sehingga kita dapatkan nilai jaraknya adalah 3000 meter. Berikutnya, kita hitung nilai usaha atau kerja, yaitu F dikalikan dengan S akan sama dengan 3,069 dikali 10 pangkat 6 Joule. Nah, jika satuannya sudah sama semua, sudah linier semua, maka operasi perhitungan itu bisa kita lakukan. Jika ada besaran dengan satuan yang belum linier, maka yang harus kalian lakukan adalah menyamakan satuannya terlebih dahulu, supaya perhitungannya bisa dilakukan. Jika satuan tidak linier, maka hasil perhitungan kalian tidak valid. Oke ya. Kita sudah mendapatkan nilai usaha atau kerja. Selanjutnya adalah daya atau energi, di mana nilai daya itu sama dengan nilai usaha dibagi waktu. Nah, mudah saja kita sudah mendapatkan angka usaha tadi sebesar sekian. Maaf, ini penulisannya keliru ya. Ini 10 pangkat 6 Joule dibagi 300 sekon. Kita dapatkan daya yang digunakan mobil untuk menaiki tanjakan itu adalah 10,23 kW. Nah, cukup besar ya. Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Contoh yang ketiga. Seorang mahasiswa menjatuhkan sebuah buku bermasa 2 kg dari ketinggian 10 meter. Buku tersebut ditangkap oleh temannya yang berada di tanah. Berapa kecepatannya pada saat ditangkap pada ketinggian 1,5 meter? Nah, ini terdapat gambar yang menjelaskan sistem kita. Cukup jelas, ada sebuah buku yang dijatuhkan dari lantai 3 begitu. Dijatuhkan ke bawah, kemudian ada seorang teman yang menangkap ya dengan ketinggian tangkapan ini adalah 1,5 meter. Nah, berarti buku yang dijatuhkan ini sudah pasti bisa ditangkap oleh temannya. Kalau tidak bisa ditangkap, maka hitungannya akan beda lagi. Ya. Nah, beda lagi juga kalau buku ini mengenai kepala. Nah, ini juga nanti ketinggiannya akan berbeda. Langsung saja kita analisis. Ini yang pertama adalah E. E itu adalah energi. Ya. Energi 1 ini akan sama dengan energi 2. Kalian masih ingat notasi ini menandakan apa? Menandakan hukum kekekalan energi. Oke. Kemudian V1-nya ini adalah 0 atau kecepatan mula-mulanya adalah 0. Langsung saja, energi total ya yang terjadi pada sistem tersebut ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi potensial dan yang kedua energi kinetik. Ya. Energi potensialnya adalah MgH1
ditambah setengah MV 1 kuadrat. Kemudian energi keduanya ini adalah sama, energi potensial kedua ditambah dengan energi kinetik yang kedua. Kita sederhanakan rumusnya, karena MG-nya sama-sama kita keluarkan, sehingga yang di dalam kurung tinggal H1 minus H2. Ini akan sama dengan setengah MV2 kuadrat. Mengapa tinggal MV2? Karena V1-nya sama dengan 0. Nah, sehingga suku untuk energi kinetik yang pertama kita coret. Kita dapatkan persamaan baru juga, bahwa V2 kuadrat ini akan sama dengan 2G, M-nya dicoret, sama dengan H2G dalam kurung H1 min H2. Cukup simpel, kita dapatkan V adalah akar dari 2 dikalikan G, 9,8. Di dalam kurung itu adalah selisih ketinggian, ya, 10 minus 1,5. Sehingga kita dapatkan V akhir itu adalah 12,9 meter per sekon. Mudah ya. Berikutnya adalah contoh yang keempat. Sebuah balok bermasa 2,5 kg sedang bergerak di atas lantai kasar, menumbuk sebuah pegas dengan konstanta pegas 320 Newton per meter. Akibatnya, balok tersebut berhenti setelah menekan pegas sejauh 7,5 cm. Bila koefisien gesekan antara balok dan lantai kasar adalah 0,25, berapa kecepatan balok pada saat mulai menekan pegas? Nah, berarti di sini ada tumbukan, ya. Jadi ada sebuah balok ini bergerak ke arah kanan, kemudian menumbuk suatu pegas begitu sampai akhirnya berhenti setelah menekan pegas sejauh 7,5 cm. Diketahui ada koefisien gesek antara balok dengan lantai itu adalah 0,25 dan konstanta pegas adalah 320 Newton per meter. Berikut adalah penyelesaiannya. Kita tampilkan kembali gambar di slide sebelumnya agar lebih mudah untuk memahami. Kita ingat kembali bahwa untuk menyelesaikan persoalan energi, kita menggunakan hukum kekekalan energi. Ya. Di mana energi sebelumnya ini akan sama dengan energi setelah terjadi suatu kondisi tertentu. Kalau di sini adalah tumbukan, maka energi sebelum terjadinya tumbukan ini akan sama dengan energi setelah terjadinya tumbukan. Kira-kira sederhananya seperti itu. Kita uraikan ya, untuk energi 1, E1 ini nanti akan sama dengan E2, di mana di sini terdapat suatu gaya eksternal ya, berupa gaya gesek yang kita tulis sebagai W12. Nah, sehingga kita menuliskannya menjadi E1 ditambah W12 kan sama dengan E2, di mana energi yang terjadi pada balok sebelum terjadi tumbukan itu adalah energi kinetik EK1 ditambah dengan W12, ini akan sama dengan EP2, energi potensial setelah terjadi tumbukan. W12 ini sama dengan gaya gesek, sehingga kita tuliskan min F dikalikan X sama dengan minus mu N X sama dengan minus mu mg X. N itu adalah gaya normal atau M dikalikan G. Selanjutnya,
Kita uraikan kedua ruas, kita dapatkan setengah mv kuadrat untuk energi kinetik, dikurangi dengan gaya geseknya, akan sama dengan energi potensial setengah kx kuadrat di ruas kanan. Kita pisahkan ruasnya, kita jadikan satu ruas. Maaf, ada sedikit gangguan. Kita lanjutkan kembali. Ya, tadi sampai pada uraian tentang energi kinetik dan potensial. Kita pisahkan ruasnya agar mudah untuk menghitung. Nah, ini ada X ya, yang nanti bisa kita sederhanakan begitu. Kita masukkan angka-angkanya, ya, setengah dikalikan 2,5 dikalikan V1 kuadrat, ini akan sama dengan setengah, dikalikan 320 untuk massa, dikalikan 0,075 kuadrat, ini adalah X-nya. Kemudian ditambah dengan 0,25, ini adalah koefisien gesek. Massanya 2,5. Kemudian gravitasi adalah 9,8 dikalikan dengan 0,075. Ya. Sehingga kita dapatkan nilai V kuadrat ini akan sama dengan 1,088. Ya. Sehingga akar dari 1,088 adalah 1,043 meter per sekon. Nah, ini adalah nilai dari kecepatan yang kita dapatkan. Berikutnya adalah contoh kelima, ini adalah contoh terakhir. Tarsan yang beratnya 688 Newton berayun pada sebuah akar pohon sepanjang 18 meter dari suatu puncak bukit. Ia bermaksud menjemput Jane, ini temannya, yang berada di bukit lain yang 3,2 meter lebih rendah. Bila tegangan maksimum yang mampu ditahan oleh akar pohon adalah 850 Newton, apakah yang akan terjadi? Kecelakaan? Atau apakah akar pohon nantinya akan putus jika dibuat berayun oleh si Tarsan dan juga Jane, begitu? Nah, kita akan mencoba menghitungnya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jika ada suatu sistem yang berbentuk seperti ini, artinya sistem tersebut terdapat benda yang berayun, maka kita ingat kembali bahwa ini adalah gerak melingkar. Ya, ini adalah gerak melingkar, kita sudah mempelajarinya juga. Nah, konsepnya masih sama, kita menggunakan hukum kekekalan energi. Anda tidak perlu bingung, kita tuliskan dulu hukum kekekalan energinya. E1 sama dengan E2. Ya, di mana E1-nya itu adalah energi potensial. Mengapa energi potensial? Karena ada ketinggian di sana. Ya, sehingga kita tuliskan dia menjadi MGH1. Berikutnya adalah energi akhir, di mana energi akhir ini ada dua tipe energi. Yang pertama adalah energi potensial dan yang kedua adalah energi kinetik. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok ruas pertama atau energi yang pertama ini tidak ada energi kinetiknya? Karena si Tarsan ini kondisi awalnya adalah dia diam. Sehingga kecepatan mula-mulanya ini adalah 0. Ya. Nah, kemudian kita uraikan satu persatu. mv2 kuadrat ini akan sama dengan 2 kali mg
di dalam kurung H1 minus H2 atau selisih ketinggian antara bukit 1 dengan bukit yang kedua, tempat Jane berada. Sama dengan 2 dikalikan 688 dikali 32, kita dapatkan angka 4403,2. Ya. Selanjutnya adalah kita analisis dengan menggunakan persamaan Newton yang kedua. Ya. Nah, ini. Sigma F sama dengan M dikalikan A, dengan A percepatan untuk gerak yang melingkar. Ini adalah V kuadrat dibagi dengan R atau radius atau jari-jari atau panjang tali, ya. Nah, kita dapatkan nilai dari mv kuadrat yang sudah kita hitung di atas itu adalah 4403,2 dibagi dengan 18. Kita dapatkan 144,2 Newton. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sigma F sama dengan T minus mg. Ini tegangan akarnya. Ya, ini sama dengan T, tegangan akar itu akan sama dengan F plus mg. Ini sama dengan 144,2 ditambah 688. Kita dapatkan angka 832,2 Newton. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa tegangan tali itu lebih besar daripada gaya yang dibutuhkan untuk berayun si Tarzan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa akar pohon tersebut tidak akan putus, sehingga si Tarzan bisa sampai pada tempatnya Jane dengan selamat. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Selamat belajar, salam sukses.